Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, mabadu. Yang saya hormati tuan rumah Bapak Kiai Sunan yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren Bani Zuhri di Pasir Kembang, Kecamatan Majak. Alhamdulillah beliau selalu eksis mendorong kami pemerintah Kecamatan Majak untuk terus bekerja keras mensejahterakan, melayani masyarakatnya. Terima kasih Pak Kiai dorongannya dan doanya. Yang saya hormati para alim ulama yang hadir pada hari ini dari Bogor, dari Jakarta, dari luar Kecamatan Majak, dari Kecamatan Majak sendiri yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Para jemaah semuanya, muslim wal muslimat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Singkat saja karena waktunya sudah jam 9:30, kita akan mendengarkan, melaksanakan zikir dan mendengarkan ceramah nanti. Mari kita sama-sama mengucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih sampai saat ini diberikan kesehatan, sehat nikmat, sehat apapun yang kita terima sampai saat ini, sehingga kita masih bisa bertemu, bertatap muka dalam rangka kita melaksanakan dan menghadiri zikir akbar dan tabligh akbar, maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan haul Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dan haul Syekh Asnawi Carimin, berikut haul almarhum Bapak Kiai Haji Ajud yang merupakan sesepuh kita di Kecamatan Majak dan Kabupaten Lebak. Mudah-mudahan beliau yang sudah meninggalkan kita juga diberikan kenikmatan di akhirat dan diterima amal ibadahnya selama hidupnya. Salam mari kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita sekalian seluruhnya sampai zaman. Saya sebetulnya hadir bersama istri, tidak sendiri, temani, nggak tahu duduknya di sebelah mana. Saya juga didampingi Pak dan Ramil ada di masjid sana dan perwakilan dari Pak Kapolsek. Jadi tiga serangkai ini selalu hadir insya Allah ya, jika tidak ada halangan menimpa. Pada kesempatan ini yang pertama yang ingin saya sampaikan, kita lagi diuji dengan kekeringan. BMKG melamarkan awal Januari kita baru beres. Awal Januari baru juga prediksi. Alhamdulillah mungkin Tuhan Allah Subhanahu wa taala mendengar doa-doa kita dan BMKG memprediksi bahwa kekeringan ini akan berakhir di akhir bulan Oktober. Kita doakan saja agar prediksi itu sesuai dengan harapan dan doa kita, malah yang lebih cepat. Dan yang paling utama bukan BMKG, yang paling penting adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Buat kebaikan siapa? Kebaikan kita semua, kebaikan petani, kebaikan kita semua dan sebagainya dan sebagainya. Ya, itu yang pertama. Jadi kita doakan saja agar musim seperti ini tidak sampai kepada terlalu lama. Karena kita dibutuhkan air, dibutuhkan semua aspek kehidupan dimanapun kita berada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini masuk tahun pemilu, tahun pemilihan umum. Sebentar lagi kita akan masuk ke TPS tanggal 14 Februari. 14 Februari menggunakan hak pilihnya dalam rangka pemilihan calon anggota legislatif dari mulai DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR Pusat, dan DPD. Kita juga akan memilih sekaligus pada tanggal itu juga pemilihan presiden. Jadi sekaligus. Nah, berkenaan dengan hal itu biasanya ada perbedaan pilihan, anak dengan bapak, menantu dengan mitohanya dan sebagainya. Bahkan antar semua komponen bangsa juga ada perbedaan pendapat dan perbedaan pilihan. Yang paling penting apapun pilihannya, apapun alasannya untuk memilihnya, itu mangga dinyanggakan sesuai hati nurani di TPS nanti. Ya, warna kita ini warna pelangi, semua ada warnanya, nggak usah saya sebutin satu persatu. Nanti
Ada yang tidak kesebut warnanya cemburu lagi, gitu ya. Pokoknya warnanya warna pelangi ada banyak. Silakan Bapak dan Ibu memilih warna A, warna B dan sebagainya. Ada juga perbedaan itu berbagai alasan. Ada yang alasannya karena memang kasihan, ada yang alasannya karena mudah-mudahan aspirasi kita diperjuangkan. Ada yang alasannya karena dulur, ada yang alasannya karena apa dan macam-macam. Silakan Bapak Ibu menggunakan alasan ini untuk memilih di TPS, itu harus punya alasan, itu politik cerdas. Jadi Bapak Ibu dalam memilih harus punya alasan, gitu. Dikesampingkan diminimalkan alasan politik transaksional seperti itu. Karena itu kita silakan menggunakan alasan-alasan itu. Tapi yang paling ideal adalah kita memilih itu agar orang itu bisa memperjuangkan aspirasi kita untuk kesejahteraan kita dan untuk kesejahteraan lingkungan kita dan masyarakat kita. Itu yang paling ideal. Seperti itu. Silahkan Bapak dan Ibu menggunakan hak pilihnya nanti tanggal 14 Februari nanti. Nah, berkenaan dengan itu, maka hak pilih itu kan beraneka ragam. Ada latar belakang, ada yang suku Batak, suku Jawa, suku Sunda, suku Manado dan sebagainya. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen Protestan, ada yang beragama Katolik, ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Buddha, ada yang beragama Husu. Silakan menggunakan hak pilihnya. Perbedaan itu sah-sah saja dalam politik. Perbedaan ini sah-sah saja dalam politik. Tapi dalam kehidupan bermasyarakat kita sudah sepakat. Kita sudah sepakat bahwa kita negara kesatuan Republik Indonesia. Kita sudah sepakat bahwa ideologi kita Pancasila. Kita sudah sepakat bahwa kita Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang harus kita sepakati. Yang paling penting adalah itu bagaimana caranya kita mempedomani teladan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana memperlakukan perbedaan-perbedaan itu, ya, perbedaan-perbedaan itu, warna, suku, ras dan sebagainya untuk hidup saling berdampingan, ya, untuk hidup saling berdampingan. Imaja ini sudah jadi masyarakat heterogen. Masyarakat heterogen itu ada yang beragama Islam, ada yang beragama Protestan, ada yang beragama Katolik dan sebagainya. Ada yang berasal dari suku Jawa, suku Sunda dan sebagainya. Itu dalam satu kita sudah sepakat bahwa negara Republik Indonesia ini adalah negara Bhinneka Tunggal Ika. Saya yakin dan percaya jemaah dari luar sana, jemaah dari dalam sini sepakat untuk itu. Seperti itu ya. Jadi itu saja yang bisa disampaikan. Ya, terus masalah perkembangan Kota Baru Maja nanti insya Allah ini jalan dari mana itu? Dari perbatasan Pasir Kembang sana. Yang belum dicor itu akan dicor melewati jalan kabupaten ini. Insya Allah nanti jalannya mulus ke sana. Itu sebagai wujud pengawalan pemerintah daerah kepada pihak swasta agar bisa memberikan manfaat bagi warga sekitarnya. Dan banyak lagi program-program yang akan diluncurkan oleh pemerintah daerah berkenaan dengan pengentasan kemiskinan ekstrim, stunting dan sebagainya. Yuk kita sambut. Desa harus bisa intervensi, kecamatan harus bisa intervensi untuk fokus kepada prioritas atau isu strategis tahun 2023 dan 2024 ini. Terima kasih, saya rasa itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semua mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.